Shalom, Tuhan memberkati Anda semua hari ini. Nah, pesan pastoral pada hari ini berbicara tentang menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 29. Ya, Roma pasal 8 ayat 29. Nah, begini bunyinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pertama-tama kita lihat di sini bahwa panggilan dan pilihan itu, panggilan dan pilihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda, dalam hidup saya, dalam hidup setiap orang percaya, ini bukan asal-asalan, tapi dirancang dalam rencananya yang kekal. Wah, luar biasa. Jadi pilihan kita ini, Anda dipanggil, dipilih, diselamatkan, ini bukan kebetulan. Ya. Jadi kebetulan Allah memilih kita, kebetulan Allah memanggil kita, ya, tapi semua dalam rancangan, dalam rencananya, dalam program Allah yang kekal. Maksud saya memberitakan ini, mengingatkan ini bagi kita, agar kita mengerti betapa berharganya posisi kita. Anugerah yang Tuhan berikan pada Anda, kepada saya, begitu besar. Sehingga kalau setiap orang percaya mengenal anugerah ini, mengerti dan tiap kali disadarkan betapa besarnya anugerahnya yang telah memanggil, memilih kita. Anda dan saya, kita dipanggil, dipilih bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Ya, kalau berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang moral, saya yakin bahwa ada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus secara moral, secara etis, ya, mereka lebih baik dari saya, lebih baik dari Anda. Namun kita bersyukur bahwa panggilan dan pilihan ini bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan karena kita mempunyai kredit poin tertentu, kebaikan, ya, amal dan seterusnya, tidak. Tapi kita dipanggil, dipilih berdasarkan kasih karunia. Puji Tuhan, luar biasa. Dan kita melihat di situ tujuan pilihan itu. Nah, sekali lagi saya ingin membacakan tadi supaya Anda ingat, dan ini harus menjadi ayat hafalan kita. Semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan kata dari semula, orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, itu ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Oh, puji Tuhan, dipanggil, dipilih dari semula. Sekali lagi, bukan kebetulan, tapi dalam rencana Allah kekal, yang kekal. Bahkan sebelum alam raya, alam semesta itu dijadikan, Tuhan telah memanggil dan memilih kita. Nah, tujuannya begitu jelas. Tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kristus yang sulung, dan kemudian kita menjadi serupa dengan Dia. Puji Tuhan, ya. Ini harus benar-benar disadari oleh anak-anak Tuhan, ya, bahwa tujuan panggilan, tujuan pilihan ini adalah kita menjadi seperti Kristus. Bukan dalam arti hurufiah, dalam pengertian bahwa menjadi serupa dengan Dia dalam pengertian secara tubuh, secara fisik, tidak. Tapi menjadi serupa dengan Dia, dengan Kristus itu dalam pengertian dalam karakter, dalam sifat, ya, dalam karakternya. Nah, ini harus menjadi target kita. Apa yang kira-kira menjadi target Anda sebagai orang percaya? Apa? Oh, ada orang yang punya banyak cita-cita. Targetnya supaya usahaku maju, supaya karirku berjalan baik sesuai dengan harapan, dan banyak hal, ya. Jadi tujuan target kita, banyak orang, ya, maksud saya target banyak orang adalah hanya mengenai hal-hal yang bersifat finansial, ya, itu saja. Tidak salah sih, ya. Tuhan juga berkuasa untuk memberikan pada kita
permohonan kita, target-target kita. Tetapi target yang tertinggi, yang saya sebut dengan goal settingnya, sasaran tertinggi adalah menjadi serupa dengan Dia. Bukan saja nanti waktu Dia datang kembali, ya itu kita disempurnakan di sana. Tapi hari ini, ya, supaya apa? Supaya dunia melihat Kristus dalam hidup kita, melalui perilaku kita. Melihat Kristus melalui cara kita berinteraksi dengan orang lain, ya, sikap kita, tutur sapa kita, cara kerja kita, ya. Jadi supaya dunia melihat Kristus melalui hal-hal yang seperti itu. Ya. Nanti memang pada waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali menjemput kita, nah kita disempurnakan. Ya. Maka Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan supaya kamu bercahaya seperti bintang-bintang di bumi ini. Ya. Anda lihat bintang di langit, kita melihat cahayanya. Anda dan saya tidak menjadi bintang di langit, tapi menjadi bintang di bumi. Agar hidup kita bercahaya, ya, melalui karakter kita, melalui sifat-sifat kita yang baik, sehingga sekali lagi melalui hidup yang bercahaya ini, ya, murni, ya, hidup yang dipenuhi dengan kemurnian, tulus. Nah, dunia dapat melihat Kristus. Nah, ada 3 poin yang saya sampaikan untuk membantu kita semua agar kerinduan menjadi seperti Dia itu menjadi sebuah kenyataan, bukan sekedar sebuah mimpi, ya, bukan sekedar sebuah harapan, cita-cita, mimpi tinggal mimpi, harapan tinggal harapan, tapi mimpi menjadi seperti Kristus itu sungguh-sungguh menjadi konkret, menjadi nyata dalam kehidupan kita di dunia ini. 3 poin yang saya akan sampaikan. Pertama adalah kerinduan. Ya, kerinduan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, di sana dituliskan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dalam Kristus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi setiap orang yang mengatakan bahwa aku sudah ada di dalam Kristus, di dalam Dia, maka pengakuan ini harus diejawantahkan. Pengakuan bahwa kita ada di dalam Kristus ini harus diwujudkan dalam kehidupan ini, dalam perilaku, dalam kehidupan ini. Yohanes mengatakan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi yang mengaku bahwa kita adalah anak-anaknya, kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, seperti apa Kristus telah hidup? Nah, saya kira kita tahu, ya, bagaimana Yesus hidup dalam kesucian, dalam kebenaran, dalam ketulusan, dalam kemurnian, dalam cinta, dalam kasih, dalam empati kepada orang lain, begitu banyak. Nah, kita harus menjadi sama seperti Dia. Dalam hal seperti itu, bisa tidak? Bisa. Roh Kudus lah yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada Anda, memberikan kemampuan kepada saya untuk menghasilkan karakter-karakter yang seperti itu, yang mulia. Kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, kerinduan ini penting, ya kan? Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan keserupaan dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki, Anda garis bawah, yang ku kehendaki. Artinya Bapak, secara sadar. Ya. Jadi bukan terpaksa atau dipaksakan oleh orang lain, dipaksakan oleh keadaan. Paulus mengatakan yang ku kehendaki. Artinya kesadaran ini harus muncul dari diri kita sendiri. Ya. Kita bukan tidak mengerti, bukan orang-orang yang tidak mengerti harga menjadi seorang murid Kristus. Kita mengerti ada risiko, ada harga yang harus dibayar. Kan seperti itu. Ya. Paulus mengerti itu. Tapi dia sadar dengan sukacita, dia mengatakan yang ku kehendaki. Artinya dia punya kerinduan untuk itu. Kerinduan menanggung penderitaan, ekstrim memang. Ya kan?
Nah, itu. Jadi harus punya kerinduan untuk itu. Ada orang menjadi Kristen, kerinduannya adalah ya supaya doanya didengar, supaya usahanya sukses, ya supaya pekerjaannya makin mengalami kemajuan. Begitu banyak hal. Tadi saya bilang, hanya berkutat pada masalah-masalah properti, masalah-masalah finansial. Saya mengatakan tidak salah itu. Tapi saya mengatakan bahwa kita harus punya sasaran tertinggi. Ya. Dalam pengabdian kita, dalam keyakinan iman kita. Ya. Bukannya soal makanan minuman yang Tuhan pasti berikan kepada kita. Jadi sasaran tertinggi kita adalah punya kerinduan untuk menjadi serupa dengan Dia. Wah, ini luar biasa. Jadi Anda dan saya harus sungguh-sungguh berdoa, ya, punya kerinduan agar keserupaan seperti Kristus itu menjadi sebuah kerinduan kita, cita-cita kita, impian kita, ya, kerinduan kita. Sekalipun toh Anda sadar, kita semua tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk mewujudkan kerinduan impian ini tentu ada harga yang kita bayar, dan harganya memang tidak murah. Ya. Tapi marilah kita menjadikan serupa dengan Kristus, serupa dengan Dia itu menjadi sebuah kerinduan kita. Kerinduan yang terbesar, kerinduan yang utama, bahkan melebihi kita merindukan hal-hal yang bersifat materi. Puji Tuhan. Jadi kerinduan ini yang penting. Ya. Yang kedua, bergaul. Bisa nggak kita bergaul dengan Kristus? Bisa. Gitu. Kita melihat bahwa ada beberapa pribadi yang bergaul akrab dengan Tuhan. Abraham disebut sahabat Allah. Musa juga adalah sahabat Allah. Sahabat. Bahkan kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak menyebut kamu hamba, karena seorang hamba tidak pernah mengerti maksud dari tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena hanya seorang sahabatlah yang mengerti maksud dan kerinduan dari sahabatnya. Nah, persahabatan ini kan tidak terjadi otomatis. Tapi persahabatan ini merupakan satu proses, ya, proses yang berlanjut terus, yang berjalan terus. Kalau Anda punya sahabat, tentu kita tidak hanya setahun satu kali atau sebulan satu kali kita bergaul dengan dia, tapi setiap kali kita, ya. Mungkin sahabat kita tinggal di tempat yang jauh. Nah, sekarang ada kemudahan-kemudahan. Kita bisa menelpon dia, ya. Kita bisa dengan video, ya, dengan video kita, ya. Ada banyak kemudahan-kemudahan hari ini. Jadi persahabatan ini adalah satu fellowship, satu relasi yang berjalan terus-menerus. Ya. Contohnya kita menemukan dalam Kitab Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24, di sana kita menemukan dua kali ditulis Henokh bergaul dengan Allah. Henokh bergaul dengan Allah. Wah, luar biasa ini. Mungkin Anda bertanya atau menyangka, oh itu kan Henokh orang khusus, orang spesial. Oh tidak. Anda juga bisa melakukannya. Bahkan sebetulnya kita harus lebih daripada Henokh sebetulnya. Lihat. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 menulis pergaulan yang jahat merusak, ya. Pergaulan yang jahat itu merusak sifat-sifat karakter yang baik. Jadi anak dari satu keluarga yang baik
atau seorang dilahirkan dalam satu lingkungan keluarga yang baik-baik aja. Tapi kalau tiap-tiap kali dia bergaul, banyak waktu bergaul dengan yang buruk, maka yang buruk ini yang lebih mengkontaminasi, ya, lebih mempengaruhi, ya, sifat-sifat yang baik. Maka kita mengatakan pergaulan yang jahat itu merusak sifat yang baik. Jadi karakter kita ditentukan dengan siapa kita bergaul. Wah, itu luar biasa. Ya. Saya baru sadar ketika saya membaca ini beberapa tahun yang lampau. Ya. Dan ketika saya mulai memilih pergaulan yang benar, pergaulan yang baik, karakter saya berubah. Sekalipun itu tidak sekaligus, instan tidak, tapi lambat laun, lambat tapi pasti, sehingga saya bisa menjadi seperti hari ini. Ya. Sebab itu kita harus mengambil keputusan bergaul dengan Allah. Ya. Tuhan berikan pada kita Roh Kudus, dan waktu Yesus naik ke sorga, bukan berarti dunia vakum, tidak. Maka Kristus memberikan pada kita Roh Kudus, Parakletos, penolong yang lain untuk menolong kita. Dan kita bisa bergaul dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah satu pribadi, ya, bisa kita ajak berinteraksi, kita bisa bertanya, ya, kita bisa bicara kepada dia, kita bisa mendengarkan dia, ya kan? Nah, itulah cara-cara kita bergaul. Ya. Nah, ada orang yang nggak mempercayai ini. Maka tiap kali saya katakan bahwa kekristenan itu bukan masalah teori. Kekristenan itu lebih besar, lebih unggul dari sekedar memeluk sebuah agama Kristen. Bukan sekadar itu. Tetapi kekristenan itu merupakan satu pengalaman hidup, pengalaman pribadi. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Kita bisa mendengar suaranya dan dia mendengar suara kita. Bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Ketika Anda membaca Alkitab. Atau ketika Anda bersaat teduh, lalu kemudian Tuhan berbicara kepada kita dalam hati Anda, dalam pikiran kita, melalui bagian-bagian dari Alkitab, bagian firman Tuhan yang pernah Anda baca. Itu Tuhan bicara kepada kita seperti itu. Sebab itu marilah kita belajar untuk mohon kepada Tuhan hati yang peka, hati yang sensitif, sehingga kita bisa mendengar akan suaranya. Sekalipun tidak seperti ketika murid-murid atau Paulus mendengar suara dari sorga. Tidak, sekalipun tidak seperti itu. Tapi Tuhan bicara melalui hati nurani, melalui pikiran kita. Ya kan? Sebab itu kita minta supaya Tuhan berikan pada kita hati yang sensitif, pikiran yang sensitif, yang peka, sehingga kita bisa menangkap, mendengar suaranya. Kita bisa mengenal dan mengerti akan suaranya, akan kehendaknya. Paulus mengatakan, jangan kamu bodoh, hendaklah kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan bicara kepada Anda, kepada kita, melalui Alkitab yang tiap kali kita baca, juga melalui suara hati kita. Ya, kita bergaul. Dan ini harus dilatih terus-menerus. Ya, pergaulan itu bisa, Anda kalau punya seorang sahabat, Anda kan tidak bergaul, tidak berbicara dengan sahabat Anda kan setahun sekali, enggak kan? Tapi tiap kali ya. Tiap kali kita bicara, tiap kali kita ngobrol, bahkan seringkali kita menyampaikan perasaan hati kita gitu, kepada sahabat kita. Ya, kita nggak canggung-canggung lagi untuk menyampaikan unek-unek atau perasaan hati kita kepada sahabat kita. Ya, demikianlah kita harus membangun persahabatan dengan Allah, dengan Kristus khususnya melalui Roh Kudus, sehingga makin hari kita makin dipertajam, makin peka, makin mengerti akan kehendaknya. Ya, bergaul. Henokh bergaul dengan Allah. Wah, luar biasa. Dan saya yakin Anda juga bisa bergaul bersama dengan Allah, sebagaimana Abraham bergaul, Musa bergaul, ya, dan kita semua juga bisa melakukan melalui Roh Kudus. Itu yang ketiga, taat.
Nah, ini penting. Taat tidak hanya satu kata pendek yang terdiri dari 4 huruf. T-A-A-T, taat. Mudah diucapkan, mudah diingat, kan? Tapi susah untuk dikerjakan. Ya, sukar untuk dikerjakan. Ya. Maka saya mengatakan, yang penting itu bukan berapa banyak yang kita dengar, bukan berapa banyak yang kita pahami, kita mengerti, tapi berapa banyak yang kita taat, yang kita taati. Itu penting. Mengerti penting, mendengar penting, tapi taat itu lebih penting. Kristus adalah taat kepada Bapaknya. Ya, luar biasa itu. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatan tanpa reserve. Apa yang Bapaknya ucapkan, kehendaki, apa yang Bapaknya firmankan, itu yang dikerjakan. Nah, seringkali kita ini berargumentasi. Ya, ketika Tuhan berbicara kepada kita, ya kita mencari argumentasi, mencari pembenaran melalui ayat-ayat yang lain. Seperti itu. Sebetulnya kekristenan begitu sederhana, simple banget. Ya. Kita taat aja lah. Apa yang Tuhan katakan kita taat. Ya, misalnya seorang suami dari satu istri, artinya dalam pernikahan kan monogami, tidak ada poligami. Tapi ada orang yang membenarkan diri, loh itu Salomo, itu tokoh-tokoh beriman, orang hebat, Abraham, Yakob, begitu kan mencari pembenaran seperti itu. Ya. Tapi kita lihat bahwa dalam Perjanjian Baru kita tidak ada ayat yang membenarkan seperti itu. Ya kan? Nah sudah, kalau satu istri, satu suami, ya itu aja kita lakukan. Kesucian misalnya, udah kita berjalan dalam kesucian. Tuhan bicara tentang jujur. Katakan ya, kalau memang itu ya, tidak kalau memang itu tidak. Sudah, lebih daripada itu berasal dari si jahat, kata Tuhan. Ya sudah. Ya, apa yang memang iya kita bilang ya, kita katakan ya. Kalau tidak ya kita katakan tidak. Tanpa diplomasi, tanpa punya argumentasi yang lain. Ya. Persepuluhan misalnya, nah itu kan orang mencari pembenaran lah. Persepuluhan kan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kan ada perpuluhan dan seterusnya. Saya tidak punya waktu untuk berbicara itu. Saya mengatakan bahwa Perjanjian Baru bukan persepuluhan, tapi Perjanjian Baru itu 100%. Roma 12 ayat 1. Oleh sebab segala rahmat Allah, persembahkanlah dirimu, tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu bukan perpuluhan, 100% kan? Tapi bagaimana orang bisa menjalankan 100%, mendedikasikan seluruh hidupnya, sejak nominal yang kecil aja 1/10 aja dia nggak bisa melakukan. Nah, orang mulai berkelit mencari pembenaran begitu banyak seperti itu, sehingga terjadi pro kontra dan seterusnya. Tapi marilah kita belajar taat. Apa yang Tuhan katakan kepada kita mau taat. Kalau Tuhan bicara jujur, kita jujur. Tulus, kita mau tulus. Murni, kita mau bicara murni. Setia, kita setia. Tanpa mencari argumentasi. Pembenaran untuk menghindari kebenaran yang sesungguhnya. Contoh Yesus sendiri adalah taat. Ya, dia begitu taat. Panggilan kita adalah panggilan ke dalam ketaatan. 1 Petrus pasal 1 ayat 2, ayat terakhir ini saya akan bacakan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Nah, perhatikan situ, ini bicara tentang ketaatan. Ya, saya bersyukur. Ya, saya yakin Anda juga taat, belajar taat. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Perhatikan di situ, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah.
Nah itu kembali muncul ya, sesuai rencana Allah. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Itu luar biasa. Ya, Anda yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang dikuduskan melalui Roh Kudus supaya kita taat. Ya, sederhana. Kekristenan itu begitu simpel, begitu sederhana. Taat aja. Yang mempersulit adalah kita sendiri mencari pembenaran, ya, melalui dukungan dari ayat-ayat yang lain barangkali seperti itu, sehingga terjadi pro kontra. Ya. Tapi alasan mencari pembenaran itu adalah karena orang tidak taat. Namun kita bersyukur kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga adalah kita taat dengan tidak berbantah-bantah. Apa yang Tuhan katakan, dan itulah yang kita kerjakan. Puji Tuhan. Sehingga dengan demikian, 3 poin yang kita lakukan dengan setia, maka target kita, sasaran tertinggi kita, menjadi serupa dengan Kristus itu, sekali lagi, bukan sekedar menjadi sebuah impian, bukan sekadar menjadi sebuah cita-cita, kerinduan, tapi sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Ya, nah, 3 hal. Milikilah kerinduan, menjadi serupa dengan Kristus. Sebab tanpa kerinduan ini, Anda tidak akan mungkin sampai ke sana. Kedua, kita mengambil komitmen bergaul dengan Allah. Sebagaimana Henokh bergaul, Musa bergaul, Abraham bergaul dengan Allah. Mari yakinlah bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kita lebih dekat dengan Bapa di surga, ya, lebih dekat lagi. Dan sebab itu kita harus membangun pergaulan dengan Dia terus menerus. Kita sadar karena pergaulan yang jahat itu merusak karakter yang baik. Dan poin yang ketiga adalah belajar taat. Apa yang Tuhan katakan, marilah kita lakukan tanpa berbantah-bantah. Sekali lagi, dengan demikian oleh anugerah kemurahan Tuhan, maka keserupaan seperti Dia yang adalah target tertinggi, sasaran terunggul dan termulia, itu menjadi sebuah kenyataan. Itu lebih daripada yang lain. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Roh Kudus kiranya menolong kami sehingga kami, anak-anak kami dimampukan, Tuhan, dimampukan untuk menjadi serupa dengan Kristus yang bukan karena kekuatan kami. Tuhan, tolonglah bangkitkan kerinduan dalam hati kami, dalam roh kami. Tolonglah kami akan mengambil komitmen pada hari untuk bergaul dengan Engkau. Lebih dekat dan lebih dekat dan lebih dekat lagi. Karena kami tahu bahwa Engkau rindu membangun persahabatan dengan kami, dan kami juga rindu membangun persahabatan dengan Engkau. Tuhan, tolonglah sebagaimana Henokh yang bergaul dengan Engkau, Abraham, Musa, dan yang lain bergaul dengan Engkau, kami rindu kami boleh menjadi sahabat-sahabat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong berikan kami kemampuan dan keberanian untuk mentaati akan firman-Mu, mentaati akan apa yang Tuhan katakan, dan kami akan belajar taat seperti ketika seorang penjunan itu membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana. Oh Tuhan, tolonglah kami agar kami tunduk, kami taat sepenuhnya tanpa berbantah-bantah. Kami tahu pikiran kami bukan pikiran-Mu, jalan kami bukan jalan-Mu, tapi satu hal yang pasti adalah rancangan-Mu begitu sempurna. Bapa di surga, terima kasih. Mampukan kami Tuhan sekali lagi agar kami punya kerinduan, kami juga ingin bergaul dengan Engkau lebih dekat lagi, dan kami mau taat sehingga keserupaan menjadi seperti Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kami, sehingga dunia ini boleh melihat Kristus kecil. Oh Tuhan, dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Berkatilah seluruh jemaat, mulai anak-anak, orang-orang muda, orang tua, seluruh jemaat dewasa. Tuhan berkati mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah, supaya dengan diberkati, kami juga boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat, tetap semangat dan Tuhan berkati.
Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu